이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Wulandari, NIM 22000310552. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai review tentang video pembelajaran guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Fikih kelas D. Nah, tadi kan di awal ini ya sudah dikasih tahu bahwa akan menjelaskan tentang atau mereview tentang model pembelajaran. Nah, jadi apa sih model pembelajaran itu? Nah, jadi model pembelajaran adalah perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Nah, untuk menentukan perangkat-perangkat atau pembelajaran yang termasuk di dalamnya, seperti buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Nah, dalam model pembelajaran ini ada 12 model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran inquiry, 2 model pembelajaran konstektual, 3 model pembelajaran ekspositori, 4 model pembelajaran berbasis masalah, 5 model pembelajaran PBL, 6 model pembelajaran kooperatif, 7 model pembelajaran PAIKEM, 8 model pembelajaran kuantum, 9 model pembelajaran kelas rangkap, 10 model pembelajaran terpadu, 11 model pembelajaran tugas terstruktur, 12 model pembelajaran portofolio. Sekarang masuk ke pembahasan model pembelajaran yang pertama, yaitu model pembelajaran inquiry. Nah, jadi model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu model pembelajaran konstektual. Jadi pembelajaran konstektual itu berlandaskan filosofi konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta atau proposisi yang mereka alami dalam kehidupannya. Nah, seperti halnya konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang ketiga yaitu model pembelajaran ekspositori. Nah, jadi model pembelajaran ekspositori ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, dalam strategi ini pelajaran disampaikan itu langsung oleh guru. Model pembelajaran yang keempat yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah. Nah, melalui tahap-tahap metode ilmiah sebagai peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan suatu masalah. Model pembelajaran yang kelima yaitu model pembelajaran PBL. Nah, model pembelajaran PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Nah, model pembelajaran ini pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru, meliputi pendekatan, strategi, metode, dan bahkan taktik pembelajaran yang sudah terangkai menjadi suatu kesatuan yang utuh. Model pembelajaran yang keenam yaitu model pembelajaran kooperatif. Nah, sesuai dengan namanya ya, pembelajaran kooperatif dapat diartikan sebagai kegiatan belajar bersama-sama. Nah, dalam pembelajaran kooperatif ini itu dilakukan agar siswa dapat saling membantu antara satu dengan yang lain dalam belajar.
keberhasilan belajar dari kelompok itu tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok tersebut, baik secara individual maupun secara kelompok. Sekarang masuk ke model pembelajaran yang ketujuh, yaitu model pembelajaran PAIKEM. Nah, PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, model pembelajaran PAIKEM ini adalah pendidikan mengajar dengan metode dan media belajar tertentu yang disertai dengan penataan lingkungan belajar sedemikian rupa dengan tujuan agar siswa mengalami, menghayati, dan menarik pelajaran dari pengalaman proses belajarnya sehingga hasil belajar dalam PAIKEM ini tuh lebih melekat. Model pembelajaran yang ke-8 yaitu model pembelajaran kuantum. Nah, model pembelajaran kuantum itu merujuk pada pendekatan yang menggabungkan konsep fisika kuantum ke dalam konteks pembelajaran, menekankan potensi dan transformasi siswa. Nah, model pembelajaran quantum learning ini adalah gabungan yang sangat seimbang antara bekerja dan bermain, antara rangsangan internal dan eksternal. Nah, pada waktu yang dihabiskan di dalam zona aman tersebut dan akan melangkah keluar dari tempat asal atau kebiasaan lama tersebut. Nah, seperti model pembelajaran kuantum ini tuh harus membiasakan belajar yang menyenangkan gitu. Nah, dalam penerapan model ini tuh diharapkan agar siswa dapat meningkatkan minat belajar sehingga pada akhirnya siswa dapat meningkatkan hasil belajar secara menyeluruh. Masuk model pembelajaran yang ke-9 yaitu model pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 1 atau 3 ringkasan kelas dalam satu kelas. Nah, dan pembelajaran ini tuh diberikan oleh satu guru untuk beberapa waktu. Pembelajaran kelas rangkap ini tuh sangat menekankan 2 hal utama, yaitu kelas digabung secara terintegrasi dan terpusat pada siswa sehingga guru tidak perlu berlari-lari antara dua ruang untuk mengajar dan tingkatan kelas yang berbeda. Masuk model pembelajaran yang ke-10 yaitu model pembelajaran terpadu. Nah, model pembelajaran terpadu ini tuh merupakan suatu pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema atau proyek yang memungkinkan siswa melihat keterkaitan antara materi dan pelajaran. Model yang ke-11 yaitu model pembelajaran tugas terstruktur. Nah, model pembelajaran terstruktur melibatkan pemberian tugas yang jelas dan terstruktur kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Masuk model pembelajaran yang terakhir yaitu model pembelajaran portofolio. Portofolio juga dapat diistilahkan sebagai koleksi pribadi hasil pekerjaan seseorang siswa atau bersifat individual yang menggambarkan atau merefleksikan taraf pencapaian kegiatan belajar, kekuatan dan pekerjaan terbaik siswa. Kemudian, pendekatan dari dasar pengembangan pelaksanaan model pembelajaran berbasis portofolio ini sebagaimana diungkapkan oleh Jaeger bahwasanya teori belajar konstruktivisme pada prinsipnya menggambarkan bahwa siswa membentuk dan membangun pengetahuan melalui interaksi dan lingkungan. Nah, jadi itulah penjelasan dari 12 model pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.